Rasa halus dan lembut di sepatu ini nih fams, katanya bisa ngebantu kita lari lebih jauh. Kalau diinget-inget ini kayak karakteristik sepatu apa ya? Exactly, Ortus 8 Hyperfuse. Karena kali ini kita bakalan ngeliat upgrade Ortus 8 Hyperfuse yang ketiga. Ada apa aja ya kira-kira? Kita bakalan lihat sebentar lagi, tapi sebelum itu klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. Hey Run Family, welcome to Runhood Running Gear Review. Kali ini bersama gue Prisma Kinanti dan kita bakalan ngeliat sepatu, here we go, Ortus 8 Hyperfuse 1.2. Nah, kalau dari namanya aja nih kelihatan kan kalau ini bukan seri pertamanya si Ortus 8 Hyperfuse. Kita mau kasih sedikit informasi nih buat kalian yang mungkin belum tahu tentang sepatu Ortus 8 Hyperfuse ini. Jadi, Ortus 8 itu ngeluarin lini pertama sepatu lari mereka ada dua, yaitu Hyperglide dan juga Hyperfuse. Dari pertama keluar emang sepatu Hyperfuse ini diperuntukkan buat lari lebih jauh. Nah, makanya jargon mereka nih ultra cushion atau cushioning yang ekstra buat lari lebih jauh. Dan happy banget karena mereka ngedengerin input dari para pelari dan juga dari Runhood tentang sepatu Ortus 8 Hyperfuse ini. Nah, ini gue coba kasih lihat dulu ya yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu ada beberapa karakteristik lah di sepatu ini. Lidahnya yang tipis, tapi sayangnya waktu itu masih agak sedikit kurang fleksibel atau masih sedikit keras. Talinya yang agak sedikit kurang panjang dan juga bagian cushioningnya yang masih dirasa masih bisa diimprove. Nah, dari keluaran pertama Hyperfuse ini mereka ngelakuin upgrade yang kedua yang mereka namain The New Hyperfuse. Nah, perubahan yang signifikan di The New Hyperfuse atau Hyperfuse yang kedua yaitu ada di bagian tangnya fams. Jadi dari tang yang lumayan tipis mereka coba nebelin sedikit, tapi yang pasti ini jauh lebih lembut dan gak sekeras keluaran yang pertama nih. Nah, di keluaran yang kedua juga mereka ngeluarin beberapa warna terbaru. Yang ketiga yang sekarang kita bakalan mau kasih lihat ke kalian. Nah, ada beberapa signifikan perubahan yang kita bisa lihat nih satu persatu. Kita mulai dari bagian uppernya dulu nih fams. Di Hyperfuse 1.2 ini uppernya dibuat lebih breathable, bisa dilihat lebih banyak bolongan-bolongannya dan lebih besar gitu ya di bagian upper sepatunya. Dan gue bisa ngelihat bahwa bagian upper sepatunya ini jauh lebih tipis dibandingkan versi yang pertama dan juga yang kedua yaitu The New Hyperfuse. Terus kalau sedikit dipegang, bagian uppernya juga kerasa lebih lembut dan juga lebih halus dibandingkan dua seri sebelumnya. Nah, material bagian uppernya ini dinamain sama Ortus Orthflow karena katanya bagian atas ini dengan berbagai teknologi dan juga desainnya ini ngebuat aliran udaranya jauh lebih lancar buat menghindarin rasa panas di kaki kita ketika kita lari. Nah, yang menarik di bagian atasnya juga nih fams adalah bagian desainnya gitu ya. Kelihatan banget bahwa Ortus nge-upgrade desainnya dengan sedemikian rupa sampai gue bisa bilang ini jauh lebih bagus dibandingkan dua seri sebelumnya. Nah, yang menarik lagi nih fams dari bagian uppernya itu ada yang mereka namain Outstrap. Nah, Outstrap ini itu ada di bagian tengah nih fams di sepatu Ortus 8 Hyperfuse 1.2. Jadi ini adalah kayak dua tali yang digunain buat masukin tali sepatunya di bagian tengah. Nah, gue rasa ini dibikin supaya si lidahnya atau tang sepatu ini nggak cepet geser. Kalau di seri pertama masih kurang oke lah bentuknya gitu ya. Jadi tali sepatunya itu agak lebih susah dimasukin dan materialnya atau bahannya juga agak keras. Jadi ini agak lumayan sedikit mengganggu gitu ya ketika dipakai karena lidahnya jadi nggak fleksibel. Nah, tapi menariknya di upgradean yang kedua itu Ortus ngilangin si outstrapnya ini. Nah, ini mereka ngebalikin lagi kayak yang tadi gue bilang di seri yang 1.2 dengan material yang berbeda, lebih tipis dan lebih ringan nih kalau dilihat dari bentuknya. Nah, dari bagian upper kita coba lihat ke bagian midsole-nya nih fams.
Teknologi yang mereka pakai dan emang terbukti punya feedback yang bagus dari para pelari, teknologi midsole yang mereka namain Cumulus Foam. Nah, Cumulus Foam ini yang memang dijagoin sama Ortus 8 buat ngasih kenyamanan lebih, atau mereka namain ultra cushioning gitu ya. Jadi ini ngasih kenyamanan ekstra dengan bantalan yang ekstra juga, atau bisa dibilang lebih tebal. Nah, Cumulus Foam Ortus 8 Hyperfuse ini dibentuk dengan material EVA 35. Nah, 35 tuh artinya apa sih? Sedikit tentang EVA foam nih fans. Jadi, kalau EVA foam itu dipakai, mereka tuh punya scale atau level kekerasan tersendiri. Jadi, semakin tinggi skalanya atau range-nya, artinya EVA foam-nya akan semakin keras. Tapi kalau misalnya semakin kecil skalanya, itu artinya EVA foam-nya itu bakalan lebih lembut gitu. Nah, biasanya sepatu lari itu ada di range 40 sampai 65. Nah, sama Ortus 8 ini diturunin sedikit di skala 35 supaya ini bisa ngasih kenyamanan yang ekstra. Makanya mereka bilang ultra cushioning. Bagian midsole Ortus 8 Hyperfuse 1.2 ini nggak cuma dibantu sama teknologi Cumulus Foam, tapi sama seperti sebelumnya, jagoan teknologi mereka yang satu lagi nih fams, juga diterusin di seri yang ini. Ini dia, dari dalam ada OrtShokz insole. Nah, ini bagian insole Ortus 8 Hyperfuse yang katanya mereka buat dengan metode 3D printing gitu ya. Jadi ini ngikutin bentuk kaki kita supaya kaki kita napaknya pun jauh lebih nyaman. Dan nggak cuma itu, 3D printingnya juga ada di bagian belakangnya nih fams. Jadi mereka sekaligus ngasih seperti guratan-guratan di bagian depan dan juga di bagian belakang supaya bagian insole-nya ini nggak gampang geser ketika kita pakai buat lari sepatunya. Nah, menarik banget kalau dilihat berbagai macam update yang dilakuin Ortus 8 di sepatu Hyperfuse 1.2. Kita bakalan lihat dan juga ngerasain sendiri kira-kira bener nggak ya klaim-klaim yang dibilang sama Ortus 8. Let's go check it out. Gue barusan udah nyobain Ortus 8 Hyperfuse 1.2. Nah, waktu kaki gue pertama kali masuk ke dalam sepatu ini, bener banget sih klaimnya Ortus 8 Hyperfuse ya, yang ngejaga bahwa bahan-bahan yang dipakai ini supaya kaki kita tuh nyaman. Jadi pas kaki gue pertama kali masuk, gue ngerasain banget kenyamanannya dari material yang tipis, tapi juga lembut dan juga nggak terlalu tebel gitu ya. Dan gue ngerasa kaki gue itu disupport dari bagian bawah. Mungkin tadi itu karena ada efek dari teknologi OrtShokz-nya atau insole yang di dalamnya, dan juga bagian Cumulus Foam-nya di bagian midsole. Nah, mungkin apa sih kira-kira yang ngebedain antara Ride Feel yang 1.2 ini dengan seri-seri sebelumnya? Tadi ketika gue naikin pace juga di sekitaran pace 6 sampai 6.15, gue ngerasa traksinya itu bagus banget gitu ya, dibandingin dengan beberapa sepatu Hyperfuse 2 seri sebelumnya. Gue ngerasa ini tractionnya lebih oke, lebih ngedorong kaki kita buat terus maju ke depan. Dan entah kenapa, tapi gue ngerasain midsole Hyperfuse 1.2 ini jauh lebih empuk dan lebih responsif dibandingin dua Hyperfuse sebelumnya gitu fans. Keringanan pun ini jauh lebih ringan. Ini tadi gue coba timbang, beratnya emang lebih ringan dibandingin dua seri Hyperfuse sebelumnya. Ini ada sekitaran 230 gram. Ini untuk ukuran gue ya, di nomor 38, atau sebenarnya sentiannya tuh 25 cm. Sedangkan Hyperfuse yang seri sebelum ini itu ada sekitaran 260 graman, dan seri yang pertama itu ada sekitar 270 graman. Jadi definitely jauh lebih ringan, bener kayak yang Ortus 8 bilang. Dari improvementnya, terutama di segi tang, gue juga ngerasa tangnya ini lebih stabil, nggak gampang geser ke kiri kanan. Cuma saran gue, bisa
coba ngaitin tali sepatunya ini sampai di eyelet yang terakhir gitu ya, atau sampai di bolongan yang terakhir supaya ngebantu jauh lebih stabil. Dan ini lidahnya juga nggak ngeganggu kayak yang bisa dibilang seri pertama kali ya. Seri pertama itu buat gue agak mengganggu, bagian ujungnya itu lumayan keras dan juga agak lumayan kasar gitu. Jadi ketika dipakai itu kadang-kadang suka ngegesek ke bagian depan kaki gue gitu. Nah, ngomong-ngomong soal size nih fams, gue ngerasa nomor ini masih sedikit lebih besar dibandingin ukuran 25 cm gue biasanya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan karena memang bagian depannya yang memang lumayan lebar, jadi kaki gue itu masih punya space lebih banyak di bagian depan. Mungkin itu salah satu faktornya kenapa sepatu ini masih sedikit lebih besar buat gue. Nah, jadi mungkin saran gue selain beli pakai ukuran sentimeternya, atau mungkin kalau lo masih ragu bisa turun 1 nomor atau setengah senti di bawah size lo biasanya. Sizing ini juga yang mungkin ngebuat gue ngerasa kaki gue agak kurang stabil ketika gue bawa ini di pace yang lebih kencang gitu ya. Gue ngerasa kekurang stabilannya itu ada sedikit di bagian belakang atau di bagian heel gue atau tumit gue gitu ya. Nah, mungkin itu penyebabnya juga karena size yang agak sedikit lebih besar ini dari size gue. Overall, gue ngerasa sepatu ini enak banget buat dipakai long run dan juga mungkin temporan gitu ya. Main di pace medium mungkin sekitaran 7 sampai 5.30. Ini masih enak dibawa, terutama buat lari jarak jauh. Buat daily trainer juga enak. Gue coba pakai jalan kaki juga ini enak. Dan itu tadi review Runhood buat Ortus 8 Hyperfuse 1.2. Follow kita juga di semua platform sosial media dan jangan lupa ke website kita mampir-mampir di runhood.id. Thank you for watching. Bye for now.